kita di Jepang itu yang pas itu adalah seorang pendatang, bukan orang pribumi, bukan penduduk asli orang Jepang, bukan penduduk asli Jepang ya. Tentu fasilitas itu benar-benar sangat bagus, dan tempat barang rongsokan, kendaraan rongsokan yang dulu pernah saya review juga masih sama ya teman-teman, masih terbengkalai, belum ada yang merapikan. Ini adalah salah satu kampung mati yang ada di dekat tempat tinggal saya. Ini dulu adalah komplek pertokoan ya teman-teman. Menurut cerita orang Jepang sini, ini dulunya itu rame banget, seperti pasar. Dulu di sini saya juga pernah memasuki daerah sini ya teman-teman. Dulu masih keadaannya tuh masih kumuh sekali, tetapi ini udah lumayan berubah ya. Udah sampah-sampahnya yang geletak di depan rumah dulu ini sudah tidak ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ma'ruf Ragil Japang. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk plesir di daerah perkampungan di Jepang ya teman-teman. Kalau biasanya kita plesir di kampung Jawa tempat orang-orang Jawa tinggal di Jepang sini, kali ini saya ingin lihat-lihat suasana perkampungan komplek di Jepang ya, tempat tinggal orang Jepang asli. Ingin seperti apa suasananya dan keadaan di sekitar perkampungan orang Jepang asli itu seperti apa. Saya ingin tahu ya teman-teman, apa ada orang nongkrong depan rumah, apa ada orang ngerumpi. Saya juga tidak tahu. Kita sama-sama kita lihat dan gimana suasananya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Inilah suasana perkampungan di Jepang sini ya teman-teman. Ini adalah rumah asli orang Jepang, tetapi belum terlihat ada orang ya. Apa memang di dalam rumah atau sedang bepergian juga tidak tahu. Dan ini sepeda-sepeda orang Indonesia banyak sekali parkir di sini. Mungkin mereka ada acara di kota ya. Biasanya kalau teman-teman orang Indonesia pergi ke kota, sepedanya itu diparkir di belakang kelurahan itu ya teman-teman. Dan nyari bis, menunggu bis di sini itu cukup banyak teman-teman Indonesia yang bepergian di kota. Tapi kalau saya hobinya itu plesir di daerah alam ya teman-teman, di pemandangan-pemandangan yang bagus, cari suasana yang asri, itu hobi saya. Dan ini teman-teman, ini adalah Apato baru untuk para pekerja migran dari Indonesia yang nanti juga akan ditempati oleh teman-teman dari Indonesia. Ini kita mau keliling di sekitaran di pedesaan sini ya teman-teman. Ini ada rumah kosong, saking terbengkalainya, sama mungkin ini tidak ada penghuni ya teman-teman. Soalnya itu rumputnya pada tinggi-tinggi semua. Suasana kampung Jepang, tekstur rumah bener-bener khas kampung Doraemon ya teman-teman. Tetapi dari tadi saya belum menemui satu orang pun
belum ada orang yang terlihat di daerah sini ya teman-teman. Tetapi setahu saya memang budaya orang-orang Jepang asli itu memang orangnya itu bener-bener introvert ya. Dan ini kelihatan apato orang Jepang asli ya teman-teman. Beda jauh sama apato yang ditempati sama orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu tinggal di apato lama ya teman-teman, apato tua. Tetapi orang Jepang asli pasti itu mendapatkan apato yang lebih bagus. Ya itu udah umum lah, rahasia umum, udah diketahui para kensuse ataupun pekerja migran yang kerja di Jepang sini. Bahkan salah satu teman saya itu menempati rumah yang bener-bener udah usang ya teman-teman. Ditempati kalau nggak salah itu sekitar 6 orang satu rumah. Dapurnya cuma satu, kamar mandinya cuma satu. Itu nggak kebayang itu ribetnya. Pasti kalau pagi mau berangkat kerja pasti pada umpel-umpelan, pada royokan itu dapur sama WC itu. Tetapi kalau orang Jepang asli pasti disiapkan apartemen yang istimewa, yang pantas lah. Dan ini adalah salah satu penampakan rumah orang Jepang yang baru ya teman-teman. Dan di sekitar sini ini nampak lagi rumah usang yang enggak ditinggali sama orang Jepang. Kayak gini ya teman-teman suasananya. Akan tetapi di bagian sini itu pemandangannya itu lumayan indah ya. Biasa di Jepang memang banyak sekali pegunungan. Memang cukup menarik ya pemandangan-pemandangan di sekitaran perkampungan Jepang itu. Dan ini lagi apato baru, ini semuanya ditempati sama orang Jepang ya teman-teman. Tidak ada satupun orang Indonesia yang tinggal di apartemen baru itu. Padahal di perusahaan itu ada banyak juga orang-orang Indonesia. Tetapi orang-orang Indonesianya dikasih rumah yang lumayan usang. Memang teman-teman mungkin yang belum berangkat ke Jepang dan mempunyai keinginan untuk pergi ke Jepang untuk bekerja teman-teman, jangan terlalu memikirkan fasilitas apa yang bisa diterima nanti di Jepang dan pekerjaannya itu seperti apa di Jepang. Itu jangan dipikir enaknya dulu. Kita di Jepang itu yang pasti itu adalah seorang pendatang, bukan orang pribumi, bukan penduduk asli orang Jepang, bukan penduduk asli Jepang ya. Tentu fasilitas itu benar-benar sangat berbeda. Tidak semua kensuse yang ada di Jepang sini itu menerima fasilitas yang mewah. Itu ya termasuk kalau ibarat orang Jawa itu bilang yo bejo-bejan. Kalau memang bejone awake dhewe iku ya dapat fasilitas yang bagus, yang mewah. Tetapi kalau mendapat perusahaan yang kurang yasasi atau kurang baik saconya, itu ya fasilitas tuh ya apa adanya.
nggak semuanya fasilitas itu baru semua, bahkan persentasenya itu kebanyakan usang, dan kebanyakan rumah yang ditinggali sama orang-orang Indonesia itu kebanyakan orang Jepang udah nggak mau tinggal di situ, makanya kebanyakan disewakan untuk ditempati orang-orang asing yang kerja di Jepang sini ya teman-teman. Dan tempat barang rongsokan, kendaraan-kendaraan rongsokan yang dulu pernah saya review juga masih sama ya teman-teman, masih terbengkalai, belum ada yang merapikan juga. Dan di daerah sini ya teman-teman, ini adalah salah satu kampung mati yang ada di dekat tempat tinggal saya. Ini dulu adalah komplek pertokoan ya teman-teman. Menurut cerita orang Jepang sini, ini dulunya itu rame banget, seperti pasar. Soalnya di sini adalah komplek pertokoan, tetapi sekarang ini udah nggak ada orangnya, nggak ada toko-tokonya pada tutup. Seperti bener-bener kampung mati di sini. Hanya segelintir, ada cuma 1 atau 2 rumah aja yang masih ditinggali sama orang Jepang. Tetapi di daerah sini juga ada orang Indonesia sama orang Filipina juga yang tinggal di sini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kebanyakan rumah yang tidak ditinggali orang Jepang, orang Jepangnya itu tidak mau tinggal di sini, itu disewakan untuk orang asing. Itu tetapi di pinggiran sini ada beberapa rumah baru ya teman-teman. Dan di pinggir jalan tadi juga ada proses pembangunan rumah baru, tetapi di pinggir-pinggir jalan besar, tidak di dalam perkampungan kecil ya teman-teman. Konnichiwa. Dan ini adalah salah satu pemandangan di perkampungan Jawa yang tata letaknya per rumah itu ada di atas bukit ya teman-teman, atas tebing. Dan di bagian bawah sini itu kebanyakan itu padi-padi, ditanami padi-padi. Tetapi sepertinya depan itu adalah mungkin jalan buntu, atau masih ada jembatan. Kita coba ke sana. Di daerah sini itu sangat berdekatan sekali ya teman-teman rumahnya, mepet-mepet sekali. Ini banyak sekali perumahan-perumahan di sini, tetapi tidak ada satu orang pun yang nampak di depan rumah atau nongkrong di depan rumah. Dan ini adalah salah satu jinja atau tempat ibadah di Jepang ya teman-teman. Mungkin kalau di tempat lain itu, di daerah saya tuh
ada tetapi nggak dipakai. Ini mungkin masih dipakai ya teman-teman, soalnya keadaannya itu bersih sekali. Ini tadi saya sebenarnya pengen masuk ke Jinja tadi, tetapi berhubung di dalamnya itu ada orang beribadah, jadi saya ndak berani untuk masuk ya teman-teman. Misal kalau ndak ada orang beribadah ya dipersilahkan untuk masuk, soalnya Jinja itu tadi adalah Jinja umum, semua orang boleh masuk untuk beribadah, tapi kita saling toleran sesama pemeluk agama, jadi cukup lewat di depan saja. Dan sempat masuk di halaman ya tadi teman-teman. Ini kita coba masuk lagi ke gang kecil ini. Dulu di sini saya juga pernah memasuki daerah sini ya teman-teman. Dulu masih keadaannya tuh masih kumuh sekali, tetapi ini udah lumayan berubah ya. Udah sampah-sampahnya yang geletak di depan rumah dulu ini sudah tidak ada, udah nampak bersih. Mungkin ada teguran mungkin ya dari pemerintah. Dan kebanyakan di Jepang itu di dekat laut, yang terutama untuk parkir kapal untuk nelayan, itu kebanyakan di dekatnya itu ada seperti ini teman-teman. Seperti apa ini, reco, banyak sekali. Orang-orang Jepang ya banyak masih percaya hal-hal yang aneh-aneh ya teman-teman. Banyak juga orang-orang Jepang yang sembahyang di tempat-tempat aneh-aneh seperti ini. Mungkin ini adalah tempat yang dikeramatkan juga oleh orang-orang Jepang. Sungguh benar-benar luar biasa ya. Di Jepang itu sebanyak, seramai, serengket apapun perumahan di Jepang itu tata letaknya benar-benar rapi. Walaupun ada juga yang rumah yang tidak dihuni, tidak digunakan, tetapi tata letaknya itu benar-benar rapi ya teman-teman. Di Jepang sini, di perkampungan Jepang sini sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang masih pantas atau masih harus kita review teman-teman. Masih banyak hal-hal yang menarik, tetapi untuk video kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Dan tunggu video-video saya selanjutnya tentang hal-hal yang menarik di Jepang. Tentunya kita nanti akan sering-sering plesir ke perkampungan Jepang. Masih banyak hal-hal menarik yang harus kita review teman-teman. Dan teman-teman yang masih ada di Indonesia yang mempunyai impian kerja di Jepang, jangan menyerah, tetap usaha, tetap belajar, kejarlah impian teman-teman sekalian untuk kerja di Jepang sini, dan raihlah impian teman-teman untuk masa depan kalian. Tetap semangat, jangan menyerah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.